100 itu milik yang maha kuasa. 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Gila, keren banget. Ternyata Prabowo itu presiden pertama di Indonesia yang lakuin hal ini. 99 dimiliki oleh MPR RI. 98 dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. 97 dimiliki oleh DPR RI. Jadi kalau dapat nilai 91, 92 udah tinggi itu. Satu-satunya presiden di Indonesia yang menilai diri sendiri dan menilai kinerjanya sendiri. Nih ibaratnya nih kayak murid yang lagi bikin soal sendiri, bikin jawaban sendiri, dan dia nilai sendiri. Menurut kalian pantas nggak nih Prabowo menilai diri sendirinya itu senilai itu? Prabowo kasih nilai 98 untuk dirinya sendiri. Menteri dapat 88 sampai 89. Jadi 99 buat TPR, 98 buat Presiden Republik Indonesia, 97 buat TPR, 88 sampai 89 buat para menteri. Ini ibarat murid bikin soal sendiri, ngerjain sendiri, dikoreksi sendiri, kasih nilai sendiri. Dan dari ekspresinya itu, dia tuh kayak beneran bangga sama nilai yang dia kasih sendiri gitu. Ini bener-bener cocok banget sama karakter Giant. Giant itu selalu merasa kalau nyanyi suaranya itu merdu. Padahal di telinga orang lain, suaranya itu kalau dikasih nilai 11/100 saja kebanyakan. Kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar. Karena ketika kita menyaksikan wayang kulit, maka dijentrekkan ratusan karakter. Dan sambil menonton, kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul, nilai lama harus bisa dikembangkan bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah Isa Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor 1 itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu, mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal HP, ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi? Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya,
Justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi. Justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. 1, tidak menimbulkan ketergantungan. 2, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat luar biasa ya. Bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 yang belum mengalah teman-teman. Sebab beliau 2029 ini bakal maju lagi sebagai calon presiden 2029, ya kita dukung ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana gebrakan Anies ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Anies adalah tokoh yang sangat luar biasa, ya, tokoh hebat, tokoh yang mempunyai elektabilitas dan para pendukung yang cukup militan. Dan tentunya setiap perkataan Anies selalu menjadi buah bibir ya di setiap kalangan. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian orang-orang, para elit-elit yang tidak senang dengan Anies tentu selalu memberikan sindiran teman-teman kepada Anies Baswedan. Tapi saya yakin dengan mereka merespon memberikan sindiran kepada Anies, saya yakin bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat luar biasa, tidak terkalahkan 2029. Dan kita melihat bagaimana sepak terjang Anies membangun partai politik, bagaimana gerakan rakyat ini ya menjadi partai politik Anies ya untuk yang pertamanya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana Anies adalah sangat bergerak dengan dunia sosial teman-teman. Karena Anies kalau kita lihat bahwa beliau membangun organisasi-organisasi sosial yang bergerak membantu masyarakat untuk membangun jembatan untuk masyarakat. Itu adalah sebuah langkah yang sangat jenius menurut saya. Apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini adalah sebuah langkah besar ya untuk pemimpin masa depan. Dan saya yakin bahwa Anies 2029 bakal maju teman-teman, dan ini akan membuat partai yang ia tempati saat ini akan lolos ke Senayan ya kan, kemudian lolos ke legislatif di daerah-daerah. Dan saya yakin teman-teman, gebrakan dan para pendukung Anies ini masih sangat militan ya kan. Dan bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.